Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini kami dari tim 9 akan menyajikan presentasi kami tentang perkembangan bayi pada masa neonatal. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami perkenalkan diri. Saya Mira Anjini Sirait dan teman saya Juta Sari Tanggang dan Jelita Putri Sinaga. Pengertian masa neonatal. Masa ini adalah periode bayi yang baru lahir atau neonate, berasal dari kata Yunani neos yang berarti baru dan kata kerja Latin naskor yang berarti dilahirkan. Selama waktu ini, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru dari luar rahim ibu. Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu. Pada masa ini, walaupun singkat, pada umumnya dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode portunate dan periode neonate. Periode portunate mulai saat kelahiran sampai 15 dan 30 menit sudah kelahiran. Periode ini dimulai dari keluarnya janin dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan paskamatur, yaitu lingkungan di luar tubuh ibu. Dan periode neonate, dari pemotongan dan pengikat tali pusar sampai hingga akhir minggu kedua dari kehidupan paskamatur. Setelah itu, bayi adalah individu yang terpisah. B. Ciri-ciri masa neonatal. Menurut Elizabeth B. Hurlock, berikut 5 ciri penting dari periode bayi neonatal. Yang pertama, masa neonatal merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Periode ini adalah saat di mana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Penyesuaian ini akan berakhir pada saat tali pusar lepas dari pusarnya. Dibandingkan masa atau fase perkembangan lainnya, masa neonatal yang berlangsung sekitar 14 hari merupakan masa yang paling singkat. Yang kedua, masa neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian yang radikal. Kelahiran merupakan suatu gangguan pada pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Ini adalah suatu peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Dikatakan penyesuaian yang radikal karena lingkungan yang dihadapi setelah dia dilahirkan sangat jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Yang keempat, masa neonatal merupakan masa terhentinya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi selama periode prenatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran. Terhentinya pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan ciri dari periode ini. Saat penyesuaian ini terjadi, bayi kembali melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, pertumbuhan berhenti untuk sementara karena individu sedang menghadapi tugas berat, yaitu penyesuaian diri. Yang keempat, masa neonatal merupakan awal dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. Ketika baru dilahirkan, individu hanya memiliki kemampuan yang sangat sedikit, yang terbatas pada kemampuan instinktif. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya, beberapa kemampuan dimulai berkembang, misalnya kemampuan untuk melihat dan mendengar. Selanjutnya, periode berbahaya pada masa bayi neonatal. Masa neonatal merupakan periode yang berbahaya baik secara fisik maupun psikologis. Penyesuaian diri merupakan pekerjaan berat bagi bayi neonatal yang kemampuannya masih sangat terbatas, terbukti dengan tingginya kematian pada masa ini. C. Tahap penyesuaian bayi neonatal. 4 penyesuaian yang harus dilakukan bayi neonatal sebelum dapat melanjutkan perkembangan mereka, yaitu: yang pertama, perubahan suhu. Di dalam rahim suhunya tetap, yaitu 37 derajat Celcius. Sedangkan di rumah atau di rumah sakit berkisar 15 sampai dengan 21 derajat Celcius. Yang kedua, bernafas. Ketika tali pusar diputus, bayi mulai bernafas secara mandiri. Yang ketiga, menghisap dan menelan. Refleks ini belum berkembang pada waktu lahir dan bayi seringkali tidak cukup memperoleh makanan yang diperlukan sehingga berat badannya menurun. Yang keempat, pembuangan. Alat pembuangan mulai berfungsi setelah dilahirkan. Sebelumnya dilakukan melalui tali pusar. Penyesuaian terhadap 4 hal tersebut merupakan tugas yang sangat berat bagi bayi neonatal, sehingga banyak bayi neonatal yang mengalami kesulitan dalam hal ini. Kesulitan-kesulitan dalam penyesuaian diri ditandai sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya berat badan. Yang kedua, adanya perilaku yang tidak teratur, misalnya dalam bernafas
sering kencing dan BAB serta muntah-muntah. Yang ketiga, terjadinya kematian pada bayi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam penyesuaian diri menurut Hurlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pranatal. Yang kedua, jenis persalinan. Yang ketiga, pengalaman yang berhubungan dengan persalinan. Yang keempat, lamanya periode kehamilan. Yang kelima, sikap orang tua. Yang keenam, perawatan pasca natal. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa dan kepada Bapak Rudiarman Purba.